Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafat Tata Putri. Saya dari kelas 2A Program Studi Administrasi Bisnis. Nomor pokok mahasiswa saya yaitu 203101015. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana penggunaan Microsoft Excel yang menunjukkan penggunaan yang pertama format estabel, yang kedua format cell yang meliputi teks, number, date, dan accounting, yang ketiga penggunaan mail merge, dan yang terakhir mengatasi mail merge yang berubah angka. Langsung ke materi yang pertama yaitu format estabel. Berikut tutorial format estabel. Masuk ke Microsoft Excel yang kita punya. Kemudian di sini saya sudah mempunyai data 15 data. Kemudian pertama kita blok seluruh data yang kita punya. Kemudian pada menu home kita klik tombol format estabel. Kemudian di sini terdapat banyak sekali pilihan dari warna dan bentuknya. Pilih salah satu sesuai sesuka kalian. Di sini saya memilih yang ini. Saya klik, kemudian muncul seperti ini. Nah, apa tujuan muncul seperti ini? Di sini terdapat tanda centang. Apabila dalam data kita memiliki judul seperti nomor, nama pembeli, tanggal transaksi, nama barang, jumlah barang, dan sebagainya, maka ini perlu dicentang. Dan sebaliknya, apabila data kita tidak mempunyai judul seperti yang saya sebutkan tadi, maka tidak perlu dicentang. Nah, data saya mempunyai judul, jadi saya centang. Kemudian klik tombol OK. Nah, akan menjadi seperti ini. Sangat berbeda dengan data yang sebelum saya olah ke format estabel. Kemudian di sini terdapat tanda panah ke bawah. Apa fungsinya? Mari kita klik. Yang pertama yaitu kita bisa mengurutkan dari abjad A menuju ke abjad Z, atau sebaliknya dari abjad Z menuju ke abjad A. Selanjutnya, di sini kita juga bisa menampilkan data yang kita inginkan. Seperti contoh yang saya berikan, di sini saya akan menampilkan data pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita klik OK. Lalu muncul hanya data ke-1 dan sampai ke-4. Karena yang saya butuhkan adalah seluruh data saya, maka saya akan kembalikan ke select all. Saya klik OK dan kembali ke semula. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan format cell yang meliputi teks, number, date, dan accounting. Yang pertama yaitu teks. Di sini saya memberi contoh pada bagian ini. Nama pembeli. Nah, di sini sudah termasuk format cell text. Kemudian kita bisa mengubah satu huruf di sini. Ketika kalian typo, kalian bisa mengubah hurufnya di sini. Cukup di formula bar, tidak perlu kalian mengetik ulang di sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada number. Saya kasih contoh di nomor. Ini kita blok. Saya kasih contoh hingga nomor 5. Kemudian klik kanan, pilih format cell, klik, kemudian cari number. Nah, di sini terdapat decimal place. Ketika kita naikkan menjadi angka 1, maka nomor tersebut akan berubah menjadi 1,0. Jadi decimal place itu berfungsi sebagai memberi koma. Jika kita memilih 1, maka satu angka di belakang koma, seperti itu. Kita coba, kita klik OK. Nah, akan menjadi seperti ini, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. Nah, karena ini yang saya inginkan hanya sebuah nomor, maka saya akan kembalikan ke bentuk semula. Format cell, kita kurangi menjadi 0, lalu klik OK. Kemudian berikutnya yaitu date atau tanggal. Di sini kita bisa blok seluruh tanggal, kemudian sama klik kanan ke format cell, kemudian di date. Nah, di sini banyak sekali pilihan sesuai
yang kalian inginkan. Jika kalian ingin tahun terlebih dahulu bisa tahun, bulan, dan tanggal, atau yang menggunakan tanda garis miring juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan tanggal yang sangat jelas, tanggal, bulan, dan tahun, karena saya lebih suka memakai yang ini, jadi saya klik OK. Oke, selanjutnya menuju ke accounting. Nah, di sini accounting saya memberi contoh di harga, total diskon, total yang harus dibayarkan. Karena di sini merupakan suatu nominal uang, maka harus diberi tanda Rp di depan sini. Nah, caranya kita blok seluruh nominal uang, lalu klik kanan di format cell, kita cari accounting di sini. Kemudian kita cari Rp, simbol Rp. Nah, kemudian kita klik OK, keluar seperti ini. Sama di sini juga kita blok, kita klik kanan ke format cell, ke accounting, simbol Rp, lalu klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut ke tutorial yang ketiga, yaitu penggunaan mail merge. Nah, di sini penggunaan mail merge yaitu menuju kepada bagaimana cara kita membuat nota dari data Microsoft Excel yang kita buat di sini. Jadi kita harus menyimpan terlebih dahulu file dari Microsoft Excel kita simpan. Kemudian kita masuk ke Word. Kita bikin data nota terlebih dahulu sesuai format yang kalian inginkan. Nah, kemudian kita menuju ke mailings, kita ke select recipients, kemudian use an existing list. Kemudian kita cari di mana letak data Microsoft Excel yang kita simpan tadi. Kita cari sini, saya simpan di sini di data UTS. Kemudian klik open. Nah, apabila data Microsoft Excel kalian terdapat banyak sheet, misal sheet 1, sheet 2, sheet 3 akan tertulis di sini. Nah, di situ kalian bisa memilih di mana letak data yang akan kalian gunakan. Jika di Microsoft Excel saya hanya menaruh di sheet 1, kemudian saya klik OK. Kemudian kita tempatkan kursor kita ke bagian yang ingin kita tempati. Seperti ini contoh tanggal, kita taruh di sini, kemudian klik insert merge file. Kemudian kita cari tanggal transaksi di sini. Kemudian nama barang di sini. Jumlah barang kita juga cari. Harga, total harga, kemudian di sini juga total harga, di sini diskon, dan di sini adalah total yang harus dibayar. Untuk pembeli untuk di sini pembelinya kita masukkan nama pembeli. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik preview results. Nah, seperti ini. Seharusnya dalam nominal uang itu tetap harus terdapat tanda Rp di depan nominal, dan kemudian diskon ini seharusnya tetap dalam kondisi persen. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Berikut caranya, saya juga akan menjelaskan. Cara yang terakhir, itu termasuk cara yang terakhir, yaitu mengatasi mail merge yang berubah angka. Lanjut ke tutorial yang terakhir, yaitu bagaimana cara mengatasi mail merge yang berubah angka. Seperti yang saya jelaskan tadi, seharusnya di sini terdapat tanda Rp, di sini terdapat tanda persen.
Nah, masuk kepada Microsoft Excel data kita tadi, kemudian kita blok. Ini sudah saya blok, kemudian di copy dan masuk ke Microsoft Word yang baru, kemudian bikin tabel dan masukkan data-data yang sudah kita copy di Microsoft Excel tadi. Kemudian kita save. Sini kita save, kita simpan data UTS. Kemudian kita masuk ke sini lagi, kita pilih select recipients lagi, use an existing list. Masih tetap sama caranya, kita cari data Word yang kita simpan tadi. Di sini. Kemudian kita klik open. Kemudian kita ulangi preview resultnya terlebih dahulu. Oke, kita klik ulang preview result. Nah, akan membentuk seperti ini. Jadi terdapat RP, kemudian diskonnya juga tercantum sebagai 2%. Nah, bagaimana cara untuk membuat seluruh data tersebut, data ini untuk menjadi seperti ini seluruhnya? Kita ke sini finish and merge. Kita klik kemudian edit individual documents, kemudian pilih yang all, kemudian klik OK. Kita tunggu. Loading. Nah, mungkin seperti itu karena terkendala dari laptopnya juga, mohon maaf. Saya cukup sampai sekian tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.